Pintu teater telah dibuka. Selamat datang di Pintu Teater, tempat paling mantep buat lo ngintip, cari rekomendasi film. Rekomendasi gue kali ini adalah film courtroom drama terbaru dari Netflix, The Trial of Chicago 7. Film ini disutradarai oleh Aaron Sorkin dan dibintangi oleh banyak banget aktor-aktor yang sudah sangat terkenal, seperti Sacha Baron Cohen, Jeremy Strong, Eddie Redmayne, Alex Sharp, John Carradine, Noah Robbins, Daniel Flaherty, serta Yahya Abdul Mateen. Film ini bercerita tentang aktivis yang berkumpul dalam satu visi dan juga misi untuk melakukan pergerakan kepada pemerintah, yaitu ingin menghentikan pengiriman tentara atau penduduk Amerika Serikat ke perang Vietnam karena sudah menjatuhkan banyak sekali korban jiwa. Sudah banyak sekali korban-korban yang sudah meninggal dan juga tentara-tentara yang meninggal terutama dari Amerika Serikat. Karena seperti yang kita tahu, perang Amerika Vietnam ini sudah berlangsung sangat lama sekali. Jadi ada pergerakan dari seluruh aktivis dan juga seluruh rakyat di Amerika Serikat saat itu untuk mengirimkan tentara ke Vietnam. Namun pergerakan dari aktivis ini justru menimbulkan suatu kericuhan dan juga kecurigaan dari pihak pemerintah Amerika Serikat sendiri. Sehingga ketika mereka melakukan demonstrasi yang besar-besaran, yang katanya sih besar-besaran ya, tapi itu cukup besar juga sih. Nah, pemerintah juga akhirnya menyusupi mereka dan juga mensabotase pergerakan mereka tersebut. Dan akhirnya 7 aktivis tersebut ditangkap dan juga diadili pada sebuah persidangan di Amerika Serikat, yaitu di Chicago tepatnya. Sayangnya ketika para aktivis ini disidang, mereka juga mengalami berbagai macam hal di persidangan tersebut. Persidangan ini seperti sudah diatur sedemikian rupa agar para aktivis ini kalah. Dan yang bikin gue terheran-heran adalah ternyata pemerintah itu di situ ya kelihatan busuknya banget gitu loh. Pemerintah di situ justru menyadap para aktivis tersebut, mengirimkan intel, mata-mata, dan juga memperkerjakan polisi serta tentara untuk bersama mereka dan mengetahui segala macam aktivitas mereka. Seakan-akan pergerakan mereka itu benar-benar mengancam dan juga membahayakan negara gitu. Padahal yang ingin mereka sampaikan justru adalah mereka tidak mau jatuh korban lagi dari korban Vietnam. Simple, sesimpel itu. Tapi pemerintah segencar itu, persis dengan yang terjadi tahun 2020 ya justru kalau menurut gua. Omnibus Law, terus Cipta Kerja, sama aja kan, itu ya gitu kita dianggap sebagai orang yang mengancam, padahal pesannya cuma satu gitu loh, supaya kita lakukan untuk masyarakat sebetulnya. Film ini juga mengangkat isu rasisme yang sangat luar biasa ya, mungkin di era tahun 1968, 1950 itu isu rasisme, perbedaan kulit dan segala macam itu sangat parah banget, termasuk bullyingnya. Ada satu adegan yang bikin jujur gue nontonnya kayak wow, ini sedih banget. Jadi ada satu karakter namanya si Bobby. Si Bobby ini di persidangan tuh dia udah nggak punya pengacara, dituduh ngebunuh. Dia protes, saking protes-protesnya dia sampai dihukum sama si hakimnya, dia diborgol tangan dan kakinya di meja gitu, terus mulutnya diikat gitu, bener-bener kayak nggak memperlakukan manusia pada sewajarnya gitu loh. Itu bikin gua nonton film itu kayak wow, kayaknya emang benar terjadi kayak gitu ya. Dalam film ini juga kita bisa melihat bagaimana aktivis atau LSM yang bekerja gitu loh. Ternyata kayaknya sama sih kayak zaman sekarang, terutama para buzzer dan juga para buzzer lah sebutannya. Cuma bedanya di zaman sekarang tuh lebih perang di sosial media, sementara di saat waktu di film The Trial of Chicago 7 ini ya perangnya benar-benar gerilya gitu. Walaupun tetap sih pemerintah di sini menjadi tokoh yang antagonis menurut gua. Aneh juga ya, tapi ya nggak masalah juga sih karena namanya juga film dan ini based on true story ya guys, bukan karangan atau apapun itu, tapi menurut gue mungkin ada beberapa plot cerita yang diubah ataupun yang dilebih-lebihkan. Misalkan untuk komersial atau film pasti ya ada hal-hal yang lebih-lebihkan. Yang gue kurang suka dari film ini adalah film ini mungkin karena gue bukan penikmat film yang berat-berat gitu. Ada beberapa adegan-adegan yang flashback, terus adegan sekarang, terus adegan persidangan, itu bikin gue bingung ini timeline-nya yang mana sih, nyeritainnya bagaimana gitu. Gue baru ngerti di hari persidangan yang ke-151. Bayangin, persidangan sampai 151 hari. Lebih dari setengah tahun kayaknya. Dan itu bikin gue mikir kayak ini bagian yang mana ya gitu. Tapi so far film ini sangat menghibur dan juga
banyak sih pesan moralnya. Awalnya gue nyangkanya justru ini film yang serius banget cuy. Soalnya pas gue lihat persidangan, di adegan persidangan tuh bener-bener bikin gue ngakak gitu loh. Ada adegan terutama diperankan oleh Sacha Baron Cohen sebagai Abby di sini yang bener-bener bikin ngakak gitu. Gue selalu ingat dia tuh sebagai the dictator gitu. Tapi walaupun si Abby ini gue suka banget sama karakter si Abby ya. Walaupun si Abby ini memang karakternya kayak nggak serius atau sering bercanda gitu, tapi menurut gue dia justru yang paling tulus di sini. Dia pernah ditanya kan, What's your price? To call off the revolution? My life. yang gue suka dari film ini selain karakter si Abby yang tadi adalah bagaimana cara sang sutradara menyampaikan pesannya dengan sangat baik, terutama bagi kita yang menangkap pesan dalam film tersebut gitu. Walaupun tergantung dari kita masing-masing, tapi film ini benar-benar ngasih pesan yang tersirat. Pesan yang tersirat dalam film ini adalah kalau pemerintah bilang hoax, ya hoax. Enggak ding. Kalau pemerintah bilang A, maka pasti A. Bener juga sih, kalau pemerintah bilang hoax, ya pasti hoax gitu. Pemerintah juga akan melakukan apapun, mau penyadapan, penculikan, bahkan pembunuhan bagi mereka yang dianggap mengancam bagi pemerintah atau bagi keberadaan pemerintah. Well, buat lo nih, kalau misalnya lo cari film yang bagus dan juga yang bikin lo sedikit mikir di hari libur yang panjang nanti, lo bisa nonton film ini, The Trial of Chicago 7. Cara rekomendasi yang objektif, cuy, yang penting itu bukan nilai IMDb atau nilai rating dari Rotten Tomatoes, tapi yang penting berapa banyak yang suka. Cara rekomendasi yang subjektif hanya di Pintu Teater.